Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Esti Lestari, NPM 1903090051, kelas 7B pagi, kelas 7B sore kesejahteraan sosial, mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran kami yang ke-13 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Membangun aset komunitas daripada berfokus pada kebutuhannya untuk pembangunan masa depan adalah pendekatan dasar pengembangan dan pemberdayaan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini juga berfokus pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Bagian ini menguraikan proses dan langkah-langkah utama dalam mengidentifikasikan pengembangan dan pemberdayaan aset individu, organisasi, dan komunitas. Definisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah proses dan hasil seperti yang terlihat dalam berbagai definisi yang diberikan oleh banyak literatur. Mari kita pertimbangkan beberapa definisi lagi dalam konteks aset untuk lebih mencirikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Komponen penting dari definisi ini meliputi yang pertama ialah fokus berbasis tempat. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, ialah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset dapat disebut sebagai alternatif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ialah orang bisa berargumen bahwa pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan konvensional. Pendekatan berbasis aset ini difokuskan pada kapasitas masyarakat daripada defisitnya. Selanjutnya dengan berfokus pada asetnya. Pendekatan alternatif ini tidak mengabaikan masalah dalam komunitas. Aset adalah persediaan kekayaan dalam rumah tangga atau unit lain. Aset adalah kualitas, orang atau benda yang berguna atau berharga, keuntungan atau sumber daya. Modal fisik, manusia, dan sosial. 3 jenis modal fisik, manusia, dan sosial akan didefinisikan dan didiskusikan berikut ini. Modal fisik terdiri dari jalan, bangunan, infrastruktur, dan sumber daya alam dalam suatu komunitas. Atribut dan fitur ini mungkin termasuk jalan, kereta api, air, dan saluran pembuangan pusat kota, lingkungan perumahan, taman, tepi, sungai, kawasan industri. Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan anggota masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa tidak hanya orang dewasa yang menjadi bagian dari persamaan modal manusia. Modal sosial sering mengacu pada hubungan sosial dalam suatu komunitas dan dapat merujuk pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dibangun. Model sosial terdiri dari stok koneksi aktif di antara orang-orang, kepercayaan, saling pengertian, dan nilai-nilai perilaku bersamaan yang mengikat anggota jaringan dan komunitas manusia dan memungkinkan tidak kooperatif. Proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Banyak profesional pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan lainnya memiliki atau sedang bergerak menuju pendekatan berbasis aset untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap komunitas berbeda dan waktu sebenarnya yang dibutuhkan untuk setiap langkah juga akan berbeda. Beberapa komunitas mungkin cukup terorganisir dan kohesif dapat bergerak melalui pengorganisasian. Pengordinasian komunitas. Pengorganisasian komunitas berfokus pada memobilisasi orang-orang dalam lingkungan atau komunitas tertentu. Karena fokusnya pada komunitas tempat daripada komunitas minat, pengorganisasian komunitas tidak perlu dipahami sebagai tugas untuk membuat semua orang dalam komunitas dimobilisasi untuk melakukan sesuatu. Cukup sekian pembahasan saya tentang materi yang ke-13 ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.